Dusun Sri Gading, Desa Mulorjo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Terdapat sebuah makam salah satu ulama besar, di mana salah satu santrinya adalah Adipati Ngerowo pertama, Kiai Ngabei Mangundirono, yaitu Syekh Basyarudin. Tepatnya di lereng Gunung Bolo bagian utara, di pinggir kali yang mengitari Gunung Bolo. Disinilah Syekh Basyarudin dimakamkan, berdampingan dengan ayahandanya beserta kerabat-kerabatnya. Kalau yang tengah ini makam Syekh Basyarudin, yang sebelah sana itu makamnya romonya Syekh Basyarudin. Lah ini saudara-saudaranya, namanya Mbah Basyari, Mbah Basyariah. Di sini juga ada makam saudaranya Mbah Basyarudin, tapi dari Pak D ya, Pak D itu paman ya. Itu ada di sini Mbah Khotib Anom. Itu juga termasuk aulia juga. Makam di sini ini sebenarnya kan makam keluarga. Cuma karena masyarakat Sri Gading itu jauh dari pemakaman umum, akhirnya bisa dimakamkan di sini, tapi khusus untuk Sri Gading. Karena pemakaman Desa Mulorjo itu kan ada di wilayah Krenggan, namanya Krenggan sama Bulu. Jadi untuk Sri Gading belum ada. Karena makam Sri Gading sendiri juga luas, akhirnya masyarakat Sri Gading bisa dimakamkan di sini. Tapi ini makam keluarga, bukan makam umum. Syekh Basyarudin yang mempunyai nama asli Kiai Nurseto hidup sezaman dengan Kiai Ageng Muhammad Besari Tegalsari dan Sunan Paku Buwono II. Mbah Basyarudin itu sebenarnya nama aslinya Mbah Nursoto, keturunan Mbah Abdurrahman bin Abdul Mursyad dari Kediri. Jadi Mbah Abdurrahman bin Muhammad Hasan Besari dari Ponorogo. Waktu perjalanan itu beristirahat di perempatan Juwiri itu, mungkin kelelahan, akhirnya dari sini melihat ada cahaya biru. Ini akhirnya sama Mbah Basyarudin dicari. Jadi dicari asal mula cahaya itu. Ya, akhirnya ditemukanlah tempat di sini. Akhirnya Mbah Basyarudin memutuskan untuk berdomisili atau syiar agama di Dusun Sri Gading ini. Syekh Basyarudin bersama ayahandanya Kiai Abdurrahman dipercaya sebagai tokoh yang membabat Dusun Sri Gading dan sekitarnya. Semasa dakwahnya, beliau membangun surau kecil yang digunakan untuk syiar agama Islam. Hingga saat ini, musola tersebut masih berdiri kokoh di Dusun Sri Gading dan dikenal dengan nama Masjid Baitur Rahman. Jadi Mbah Basyarudin itu hijrah ke Tulungagung dari Ponorogo. Di sini dia membuat surau atau musola untuk menunjang dakwahnya. Yang sekarang suraunya masih ada, cuma sudah direnovasi. Masjid Baitur Rahman namanya. Itu letaknya tidak jauh dari sini, sekitar 100 meter dari sini. Dalam perjalanannya untuk syiar itu memang banyak tantangan. Dan memang namanya syiar agama Islam itu kan dulu memang berat sekali. Jadi tidak semudah itu. Mbah Basyarudin itu mendatangi satu persatu masyarakat Sri Gading. Tapi alhamdulillah tanggapan dari masyarakat Sri Gading itu sangat bagus. Dia menerima ajakan dari Syekh Basyarudin. Ya alhamdulillah sekarang itu 100%. Jadi masyarakat Sri Gading itu semua beragama Islam. Ya untuk kegiatan-kegiatan di makam Sri Gading itu juga seperti yasinan, tahlilan, sampai sekarang masih berjalan. Mbah Basyarudin itu suraunya itu kan tidak jauh dari sungai. Nah, sekitar jaraknya sekitar 10 meter lah dari sungai. Nah, selama ini Mbah Basyarudin itu kalau wiritan itu di atas sungai, di atas bambu. Jadi seandainya itu mengantuk pasti jatuh gitu loh. Jadi untuk itu jadi selalu ingat terus wiritan terus gitu loh.
Jadi Bapak Sarudin selama ini tidak lepas dari wirid puasa sunat. Jadi selama ini puasa sunat itu selalu. Jadi apalagi kaitan membaca Al-Quran itu setiap hari. Jadi tidak ada waktu longgar untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, tidak ada. Jadi dia setiap waktu dimanfaatkan untuk mengaji Al-Quran. Jadi dia salah satu penghafal Al-Quran juga. Karena itu banyak santri yang merasa kesulitan untuk menghafal Al-Quran, akhirnya dia riadoh di sini. Banyak santri dari pondok Kediri, dari pondok dari Mojokerto, itu di sini selama 1 minggu, alhamdulillah lantaran tawasul datangi Bapak Sarudin itu berhasil untuk menghafalkan Al-Quran. Dulu ada cerita dari orang tua dari bapak saya tadi bahwa Syekh Basaruddin itu ada saudaranya yang mau punya hajatan. Jadi dulu di sini ini banyak pohon kelapa. Nah, karena banyak pohon kelapa, banyak buah-buahan juga. Intinya juga mau membantulah untuk meringankan seperti kelapa, buah-buahan. Tapi waktu itu saudaranya ke sini itu posisi pas hujan deras. Jadi saudaranya ngomong, terus kalau hujan gimana caranya? Nah, sama Bapak Sarudin bahasanya Jawanya gini, wah manek ngono gampang kan gitu Bapak Sarudin waktu itu. Sama Bapak Sarudin akhirnya itu bahasanya diawe. Diawe itu langsung pohon itu langsung mentelung, langsung sama Bapak Sarudin diambil. Selain itu ada karamah lagi bahwa Bapak Sarudin itu waktu Bupati pertama Tulungagung punya hajat, yaitu hajatan mantenan anaknya yang pertama itu. Jadi waktu itu rumah dulu kan masih gedek gitu ya, itu dikasih namanya irik. Jadi di dalam irik itu ada ikannya, ada airnya. Jadi juga ada air, dibuat air seperti mengalir itu, tapi itu semua terbuat dari nam-naman bambu. Jadi rumahnya Bapak Sarudin yang selama ini yang diketahui itu seperti itu. Atas kealiman dan wibawanya, Syekh Basaruddin diangkat sebagai penasihat spiritual Kiai Ngabei Mangundirono yang merupakan Bupati pertama Tulungagung. Beliau pernah berguru kepada Syekh Basaruddin kurang lebih selama 30 tahun dan berwasiat bahwa jika meninggal, makamnya nanti berada dekat dengan makam gurunya, yakni Syekh Basaruddin. Selama Eyang Mangundirono itu menjadi tumenggung di Tulungagung, itu dia salah satu seorang muridnya Syekh Basaruddin. Jadi selama 30 tahun itu berguru di Syekh Basaruddin. Dan dulu mengapa makamnya kok didekatkan sama gurunya, karena dulu waktu mau meninggal itu mungkas sama keluarga supaya kalau nanti meninggal dimakamkan dekat gurunya. Akhirnya didekatkan sama gurunya. Ketika memasuki area pemakaman, dapat terlihat bahwa posisi makam Bupati pertama, kedua, dan ketiga berada di arah tenggara makam Syekh Basaruddin. Hal ini didasarkan karena hubungan guru dan murid. Sesuai dengan adat dan etika Jawa, makam seorang murid harus berada di selatan bawah atau timur belakang sebagai bentuk penghormatan kepada sang guru. Untuk penziarah yang ziarah di makam Syekh Basaruddin itu merata lah Mbak. Ini ada yang dari Ponorogo, juga ada yang dari Blitar, Kediri, ada juga yang dari Bali, juga ada Jawa Tengah, Sumatera juga ada. Kalau dari mbah-mbah dulu selama ini, kalau di Syekh Basaruddin ini itu amalannya terserah mau amalan apa saja boleh, tapi ada yang namanya bahasanya itu kelangenan ya bahasanya. Kalau
sekarang itu kesukaan. Jadi kesukaannya itu selama ini surat Al-Fatihah selama 11 kali. Jadi sama Al-Ikhlas itu, surat Al-Ikhlas itu 11 kali. Yang lainnya terserah mau mengamalkan apa saja boleh. Jadi tidak ada yang intinya kelangenannya itu. Jadi biasanya kalau orang tawasul di sini mau baca narian, mau baca tahlil, itu terserah. Tapi intinya kalau kelangenannya itu biasanya surat Al-Fatihah 11 kali sama kulhu 11 kali. Jadi setelah itu mau mengamalkan apa saja boleh. Jadi terserah yang mau mengamalkan itu ya. Perjuangan syiar Syekh Basyarudin dalam menyebarkan dan mengajarkan agama Islam di Dusun Sri Gading, Desa Bolorejo tidaklah sia-sia dan diterima baik oleh masyarakat Desa Bolorejo. Bahkan hingga saat ini terus dikenang dan makamnya tak pernah sepi dari para peziarah.